Baru-baru ini, berkas gugatan Ria Ricis terhadap Teuku Ryan tersebar di media sosial hingga viral dan menghebohkan warganet. Dalam berkas gugatan disebutkan bahwa rumah tangga mereka mulai tidak harmonis sejak April 2022 silam. Ya, dalam berkas gugatan juga disebutkan bahwa Teuku Ryan sempat mendiamkan Ria Ricis selama kurang lebih seminggu hanya karena alasan tidak punya uang. Seolah tidak ingin konflik berkepanjangan, Ria Ricis pun kemudian berinisiatif untuk mentransfer uang ke Teuku Ryan sebesar 500 juta rupiah. Dan Ryan pun berubah sikap menjadi baik kepada Ria Ricis. Mengingat hal ini menuai kontroversi publik, hingga tidak sedikit netizen yang mencibir Teuku Ryan numpang hidup kepada Ricis. Lantas, seperti apa kuasa hukum Teuku Ryan yang merespon gugatan yang dilayangkan Ria Ricis hingga beberapa poin yang menjadi kontroversi? Benarkah Ryan tidak mengetahui jika uang itu merupakan pemberian Ricis karena Ryan hanya diberitahu jika uang tersebut adalah hasil pekerjaan dari endorse yang dilakukannya? Dan seperti apa pula Oki Setiana Dewi yang masih menganggap Ryan adalah adiknya sendiri, hingga psikolog yang menanggapi soal campur tangan orang tua sehingga memicu keretakan rumah tangga sang anak. Di sisi lain, seperti apa ayah Teuku Ryan yang beberapa waktu lalu sempat hadir dalam persidangan cerai anaknya dengan Ria Ricis, hingga ia pun menyebut bahwa akar permasalahan dari polemik rumah tangga Ricis dan Ryan lantaran kesalahan dari anak sulungnya itu. Dan bagaimana pula panggung penghargaan Silet Awards 2024 yang kembali hadir dengan nominasi aktor tersilet 2024. Di mana 6 aktor yang masuk ke nominasi aktor tersilet adalah Ahmad Megantara, Fadly Faisal, Christiana Baharudin, Omar Daniel, Randy John, dan juga Rizky Bilar. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perceraian antara Ria Ricis dengan Teuku Ryan berakhir dengan putusan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 2 Mei 2024 lalu. Namun, hal mengejutkan pun justru terjadi usai putusan cerai diketuk palu oleh pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan, di mana dokumen yang berisi gugatan Ricis yang dilayangkan kepada Ryan justru tersebar ke media sosial dan menjadi konsumsi publik. Dan salah satu yang mencuri perhatian dari isi gugatan tersebut adalah uang 500 juta rupiah yang diberikan Ricis kepada Ryan setelah pria asal Aceh itu pun mendiamkan sang istri selama 1 minggu lantaran tidak punya uang. Tergugat juga pernah mendiamkan penggugat kurang lebih sampai 1 minggu dengan alasan tidak punya uang. Sampai akhirnya penggugat berinisiatif mentransfer uang untuk tergugat sebesar 500 juta rupiah melalui saksi 2 untuk diteruskan kepada tergugat dengan alasan uang kerjaan dari brand, yang kemudian tergugat berubah sikapnya menjadi baik kepada penggugat. Lantas, seperti apakah kuasa hukum Teuku Ryan yang merespon soal kontroversi Ryan yang tidak memiliki uang hingga sikapnya berubah ketika Ricis memberikan uang 500 juta secara transfer kepada Teuku Ryan melewati pihak ketiga? Benarkah uang 500 juta adalah uang hasil pekerjaan Ryan dari endorse hubungan kerjanya antara kakak Ricis Dr. Cindy dengan dirinya? Pada umumnya saya tidak pernah tahu uang 500 juta itu adalah uang dari istri saya. Kalau saya tahu, saya tidak bakal terima. Soal yang transfer ini mungkin agak sedikit ini. Kalau di dalam fakta persidangan, uang itu diketahui Ryan sebelumnya bukan dari Ricis. Tetapi di persidangan baru terungkap bahwasanya Mbak Cindy itu menerima transfer 600 juta
dari Ricis. Kemudian 500 diberikan kepada Rian dengan alasan, Rian ini pekerjaan yang kemarin kamu ada endorse, ada bantu Mbak Cindy apa segala macam. Rian happy dong, artinya pekerjaan dia, lelahnya dia ternyata dihargai. Dan itu kalau umpamanya Rian tahu itu uang dari Ricis, dia nggak akan terima. Dan itu terbukti dengan apa? Dari awal pernikahan sampai sekarang, konten-konten yang dibuat, baik di YouTube maupun di media yang lainnya, tidak pernah Rian meminta. Karena Rian anggap uangku, uang Ricis juga. Jadi itu yang terjadi. Dan keterangan kalau Mbak baca di jawaban kita udah clear juga kita sampaikan bahwasanya memang ada hubungan kerja antara Kak Cindy dengan Rian. Sebagai kakak tertua yang seringkali muncul ke publik dan angkat bicara mengenai konflik rumah tangga sang adik, Oki Setiana Dewi dalam kesempatan lain juga sempat menyebut bahwa ia tidak masalah dengan pihak Teuku Ryan karena Rian pun masih dianggapnya sebagai adik sendiri walaupun kini sudah berpisah dengan Ricis. Tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut, Oki pun juga menjelaskan mengapa pada akhirnya Ricis pun memutuskan untuk pindah rumah setelah berpisah dengan Teuku Ryan. Ricis dan Rian kedua-duanya adalah adik yang sangat saya sayangi. Kedua-duanya adalah orang tua yang sangat baik untuk Moana. Nggak ada yang berubah antara saya dengan Rian. Kami tetap saling menyayangi satu sama lain. Keluarga Rian adalah keluarga saya. Dan udah kangen sebenarnya nih sama ayah kangen, sama nyanyi kangen gitu ya. Karena udah lama gak ketemu, nanti mudah-mudahan insya Allah bisa ketemu dalam waktu dekat insya Allah. Jadi sehat-sehat selalu bahwa kami menyayangi semua keluarga. Ricis pindah rumah itu karena sebenarnya rumah yang di Kebagusan itu memang udah lama dikasih ke ibu kan. Nah, jadi memang sebenarnya rumah yang Ricis beli itu memang udah lama dan rumah yang di Kebagusan memang direncanakan dari dulu mau dikasih ke ibu gitu. Untuk Rian juga supportnya semoga Allah berikan kemudahan dalam setiap karirnya, insya Allah karirnya maju melesat selamat dikelilingi oleh orang-orang yang baik, insya Allah murah rezekinya, kemudian menjadi ayah dan ibu yang baik untuk Moana dan semuanya saling berkasih sayang insya Allah. Nggak ada yang berubah dari keluarga kami, insya Allah kami tetap menyayangi dan support Rian dan saya juga sangat yakin nggak ada yang berubah dari keluarganya Rian, tetap support Rian insya Allah. Bagaimanapun juga ada Moana ya sebagai pengikat di antara kita semua insya Allah. Selain masalah transferan uang 500 juta yang menuai kontroversi publik, berkas perceraian kronologi awal mula retaknya rumah tangga mereka yang beredar di media sosial juga menguak fakta lainnya, yaitu gara-gara es susu kurma untuk berbuka puasa pada Ramadan 2022 lalu. Dalam isi berkas tersebut, Ricis pun juga sempat berseteru dengan Ibunda Rian yang pada kala itu dirinya pun tengah menyiapkan es susu kurma untuk suaminya saat berbuka puasa. Ya, Ibunda Rian tiba-tiba bertanya kepada Ricis dan diduga ia pun sakit hati karena merasa tidak dihargai sehingga menimbulkan perselisihan dan berakhir pada perceraian. Lalu, seperti apakah psikolog menanggapi soal campur tangan mertua yang bisa menyebabkan adanya keretakan rumah tangga untuk anak dan menantunya? Menikah ini kan memang di awal harusnya sudah dibicarakan betul-betul ya antara masing dengan pasangan bagaimana sih nantinya harus bersikap dan menunjukkan bakti kepada orang tua dan mertua gitu. Karena bisa jadi keduanya ini berangkat dari latar belakang budaya dan pola pengasuhan yang berbeda yang pada akhirnya punya perspektif dan mindset yang bisa jadi berbeda juga pada saat memperlakukan orang tua dan mertua. Perihal dari faktor nafkah batin yang jarang didapatkan Ricis juga tertuang pada gugatan tersebut. Kurangnya nafkah batin dari tergugat, hubungan suami istri mulai jarang terjadi sejak kehamilan trimester 2.
Sampai akhirnya menjelang hari persalinan, dokter mengatakan penggugat tidak dapat kelahiran normal dikarenakan salah satu faktornya adalah kurangnya hubungan suami istri. Penggugat berusaha membuat tergugat rumah sakit dan pengobatan alternatif dengan harapan agar tergugat bisa timbul kembali hasratnya untuk mau memberikan nafkah batin kepada penggugat. Bahkan sudah diupayakan melalui ruqyah dan sampai memberikan suplemen yang dapat menambah gairah dan suplemen lain sejenisnya, akan tetapi tergugat meminumnya untuk bermain bola. Diminta nafkah batin, alasannya lelah atau pilek dan lain sebagainya. Bunyi isi berkas gugatan tersebut. Untuk masalah ini, psikolog pun juga menilai bahwa masalah nafkah batin adalah sebuah kesepakatan antara suami dan istri yang harus dipenuhi. Terkait dengan nafkah batin ini sebenarnya banyak faktor ya yang bisa jadi menyebabkan kenapa seseorang ini tidak memberikan kepada pasangannya. Bisa jadi memang ada orang-orang yang pada saat konflik suasana hatinya tidak baik gitu, maka nggak mood nih untuk melakukan hubungan seks dengan pasangan gitu ya. Atau bisa jadi memang dia sendiri tidak memiliki rasa cinta. Lantas, seperti apa Ayah Tukurian yang beberapa waktu lalu sempat hadir dalam persidangan cerai anaknya dengan Ria Ricis, hingga ia pun menyebut bahwa akar permasalahan dari polemik rumah tangga Ricis dan Rian lantaran kesalahan dari anak sulungnya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Thank you. Makasih Silet. Terima kasih banyak Silet. Terima kasih. Terima kasih Silet. Terima kasih. Ini semua buat kalian. Segera hanya di RCTI. Yo, jangan lupa subscribe Intens jelang 3 juta subscribe. Mantap. Sebelum heboh soal isi gugatan Ricis yang tersebar luas ke publik, hingga hal tersebut membuat Tukurian pun mengklarifikasi dengan air mata yang tidak terbendung. Beberapa waktu lalu, tepatnya pada tanggal 22 April 2024, ayah Tukurian Rustam Effendi juga sempat terlihat menjadi saksi dalam sidang perceraian putra sulungnya dengan Ria Ricis di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Saat ditemui usai sidang, Rustam pun enggan membeberkan tentang apa saja yang dibahas dalam sidang kemarin. Namun, secara tegas ia mengatakan bahwa kedatangannya untuk menjadi saksi tidak lain demi mempertahankan rumah tangga Rian dengan Ricis kembali utuh. Bahkan, dalam kesempatan tersebut, ayah Rian pun mengakui jika akar permasalahan dari polemik rumah tangga Ricis dan Rian lantaran kesalahan dari anak sulungnya. Ayah tetap menyalahkan Rian. Karena Rian kan sebagai kepala keluarga harusnya bisa menyelesaikan ini semua gitu. Gitu. Intinya begitu. Ayah tetap menyalahkan Rian yang nggak benar gitu. Selain itu, ayah Tukurian pun diketahui melakukan banyak upaya terhadap rumah tangga anaknya dengan Ria Ricis agar tetap bertahan. Termasuk mediasi dengan keluarga besar Ricis hingga menerima keluhan menantunya saat ada masalah dalam rumah tangganya dengan Rian.
Bahkan, sang ayah pun kerap menegur Rian pada saat Rian mengambil langkah yang keliru sebagai kepala rumah tangga. Keinginan kita untuk tidak berpisah gitu aja kita usahakan. Kita ada mediasi keluarga, ada kita buat 2 kali mediasi keluarga. Dalam hal apa saja, misalnya kayak ada laporan, Rian suka ngopi gitu. Ada ngasih tahu tuh, Rian suka ngopi, lebih mementingkan temannya, sementara kondisi Ricis dalam keadaan hamil. Rian padahal katanya ngopi, kan ayah telepon tuh, Rian ngopi sama klien-kliennya yang ngasih kerja ke Rian, gitu-gitulah. Tapi ayah tetap bilang, tetap minta maaf ke Ricis. Lantas seperti apa panggung penghargaan Silet Awards 2024 yang kembali hadir dengan nominasi aktor tersilet 2024? Di mana 6 aktor yang masuk nominasi aktor tersilet adalah Ahmad Megantara, Fadli Faisal, Christiana Baharudin, Omar Daniel, Randy John, dan juga Rizky Bilar. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Opininya adalah Amanda Manopo, Lesti Kejora, Maria Saloka, Denny Sumargo. Segera hanya di RCTI. Saya Berwi Kumalasari, jangan lupa ayo subscribe Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber. Panggung penghargaan Silet Awards 2024 kembali hadir dengan beberapa nominasi, termasuk Aktor Tersilet 2024. Tak hanya memiliki bakat, namun 6 aktor dalam nominasi ini juga memiliki paras yang rupawan hingga digemari oleh banyak fans mereka, terutama kaum perempuan. Ke-6 aktor yang masuk ke nominasi aktor tersilet yaitu Ahmad Megantara, Fadli Faisal, Christiana Baharudin, Omar Daniel, Randy John, dan juga Rizky Bilar. Aktor tersilet nominasinya adalah voting pilihan tersilatmu segera. Saksikan Malam Puncak Silet Awards 2024 live di RCTI. Kita sih berterima kasih ya tentunya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan energi dan semangat kita untuk bisa semakin berkarya dan semakin membuat sesuatu yang bermanfaat buat banyak orang ya. Alhamdulillah bisa masuk di nominasi Silet Awards, berarti selama ini karya yang dibuat kan diapresiasi sama masyarakat. Berarti apa yang sudah kami kerjakan diterima dengan baik sama teman-teman, sama penonton semuanya. Happy sih. Happy sekali. Cara vote-nya kamu harus komen di Instagram official RCTI dan aplikasi RCTI Plus. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Peraih Silet Awards adalah Silet Awards adalah segera hanya di RCTI. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan
Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.